Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fatah ya Alim ya Hanan ya Manan ya Salam ya Arhamar Rahimin. Semangat malam Bapak Ibu, teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang hidup dan kehidupannya senantiasa semakin kuat, sehat, kaya raya, makmur, sentosa, banyak uang, banyak duit, banyak aset, sejahtera, mulia, yang terjaga selalu vibrasinya atau perasaannya, ya, rasa syukur, cinta, makmur berlimpahnya, sehingga apa yang menjadi harapan pasti hadir dalam hidup jenengan dengan cara yang mudah, menyenangkan, membahagiakan, ajaib bahkan atas kuasa izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya karim. Terlebih khusus menuju di bulan suci Ramadan ini, ya, bahwa yang dipanggil orang-orang yang beriman agar kemudian berpuasa, tujuannya adalah agar takwa. Takwa ini nama program Bapak Ibu, ya. Program dari Allah Subhanahu wa taala agar kita hidup itu otomatis setelannya udah dari sononya sajane otomatis bahagia, makmur, kaya, sentosa, sejahtera seperti itu. Amin ya karim. Baik, Bapak Ibu jumpa lagi tanpa bermaksud menggurui, ngajari keminter enggak ya. Hanya berbagi saja. Zoom meeting rutin malam Selasa malam Rebo, ya, MKSO, ya, bab lunas hutang amanah, ya, metode MKSO. Yang pertama, ingat polanya ya, tidak bosan-bosan mengulang-ulang pola MKSO bab lunas amanah. Yang pertama adalah tobatan nasuha, ada 4 variabel dipenuhi. Yang kedua adalah muhasabah, introspeksi, ya, ada 4 variabel juga dipenuhi. Yang ketiga adalah ubah cara berpikir dan berperasaan. Yang keempat adalah menjaga energi vibrasi syukur makmur cinta berlimpah. Itu. Nah, udah pasti itu jadi wasilah perjalanan ke dalam diri, bukan mencari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam. Nanti hakikatnya, esensinya dapat, pasti nanti dapat jalan keluar. Oke. Baik, malam ini Bapak Ibu, ya, seperti yang tadi disepakati, dipilih ya polling, ya. Kita bahas apa tadi? Yakni yang kedua, tanya jawab tahap-tahap lunas hutang, pinjol perorangan bank, ya, 100 sampai 1 miliar, ya. Baik, saya langsung aja, silakan jenengan jika ada yang mau ditanyakan boleh, ya. Monggo. Kita punya waktu sisa 20 menit, ya. Silakan ada yang mau bertanya perihal tema malam ini, tahap-tahap lunas hutang. Saya harap sih panjenengan sudah nonton video, ya, pemetaan orang punya hutang 100 juta ke bawah, 100 juta sampai 1 miliar, kemudian 1 miliar ke atas. Itu pemetaannya beda. Pendekatan masalahnya juga beda. Jenengan posisinya di mana? Nah, yuk dijawab. Hutangnya itu di bawah 100 juta atau 100 juta sampai 1 miliar. Nanti tonton lagi karena ilmu dasarnya gitu. Jenengan memahami pemetaannya, ya. Hutang antara 1 juta ke bawah atau 100 juta sampai 1 miliar atau 1 miliar ke atas. Menariknya sih Bapak Ibu, ya, yang paling cepat, sering cepat berhasil itu adalah orang yang punya hutang yang ratusan juta malah. Dan yang paling banyak malah yang miliaran ke atas. Itu cepat. Sepanjang saya qadarullah atas Allah sharing, ya, mentoring orang yang lunas hutang itu di Bima apa Riado 40 hari itu
paling top itu 7 miliar. Itu selesai dalam waktu 4 bulan. Kenapa orang-orang begitu kok cepet? Karena biasanya orang-orang seperti itu sudah memahami energi uang, Bapak Ibu. Sudah memahami vibrasi energi dan hubungan mereka dengan uang. Kalau utang 50 juta biar cepat lunas. Ibu sudah tonton belum Bu Sela nih, ya? Video pemetaannya. Orang punya hutang kurang dari 1 juta, satu. Dia belum punya penghasilan tetap, dia belum punya keahlian yang mantap. Ya kan? Itu dua paling dominan itu. Nggak mungkin orang punya uang utang 100 juta ke bawah kalau dia sudah punya penghasilan tetap. Jadi dua itu paling 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 dominan. Ya. Jadi Ibu Sela ingat di materi-materi dasar, jenengan harus update keahlian. Cari keahlian apa? Masak. Yo masak luas banyak. Ya. Ada kan yang lunas hutang dengan hutangnya itu 40 juta atau 60 juta, saya lupa. Ibu itu ngeluh aja, kemudian saya arahkan, Bu, berhenti mengeluh, menyalahkan, berhenti, berhenti mikir cari hutangan, tapi potensinya apa? Akhirnya memulai bisnis kan. Saya bilang, Ibu, Ibu bisa apa? Ibu punya apa? Dan apa yang bisa Ibu lakukan dengan apa yang Ibu punya dan bisa tersebut? Jawabannya, suka masak, oke masak luas. Yang paling asik, nasi goreng. Akhirnya kan kemudian singkat cerita, beliau jualan nasi goreng. Kemudian suatu ketika, tiba-tiba ada orang mau hajatan, ya, tetapi kurang satu, kurang nasi goreng. Akhirnya yang mau punya hajatan ini beli nasi gorengnya anggap enak, kemudian minta berapa ratus atau berapa ribu porsi. Singkat cerita dapat profit kurang lebih 40 atau 60 juta saya lupa. Hutangnya lunas. Paham ya? Gitu. Jadi Ibu Sela ini dua ini nih, digas nih. Keahliannya apa? Itu. Lebih dalam lagi nanti kan Ibu Sela ini yang di ini Bu ya, jenengan yang ikut kelas mentoring jualan online di bulan Ramadan ya. Oh ya, besok pagi mulai materi ya. Besok pagi mulai materi. Keren lah materinya. Mau dapat uang 10 juta, 40 juta, gampang itu. Besok pagi sudah mulai materinya. Yang penting jenengan simak baik-baik ya materinya. 500 juta. Nah, Ibu Masri ya, saya harap jenengan juga sudah nonton ilmu dasarnya ya. Pemetaannya 500 juta. Ya, yang paling dominan dari orang yang punya utang 500 juta ini adalah orang yang tidak memahami happy money, ya. Kemudian juga biasanya boleh dibilang orang ini OKB, orang kaya baru. Jadi belum ilmu ngatur duit ini kaget-kagetan ini orang seperti ini. Makanya biasanya kalau orang seperti ini ya, itu ditawari bisnis A, no ikut, B, ikut, C, ikut, ya gitu. Udah pakpok-pakpok yang naik kanan kiri. Artinya apa? Biasanya orang yang punya hutang segini itu orang yang belum bisa memanage uangnya dengan baik. Antara keinginan, kebutuhan. Kemudian orang eh, gini, saya punya saudara ya, itu dapat warisan Bu, ya, dapat warisan kurang lebih 1 miliar kalau nggak salah itu. Nah, akhirnya apa? Karena dia tidak memahami uang itu energi, tidak memahami ilmu mengelola uang. Nggak sampai 1 tahun, 1 miliar itu habis nggak tahu kemana uangnya. Gitu. Tapi yang kelihatan aja dia pakai berangkat umroh satu keluarga. Nah, seperti itu. Karena kadang orang itu lucu, Bu. Misalkan gini, ini orang yang punya hutang 500 juta itu sering terjadi gini. Mau bisnis butuh modal. Nah, itu udah salah. Bisnis sekarang itu tanpa modal juga udah bisa. Ya. Orang yang berpikir bahwa bisnis itu harus modal, itu dari kerangka berpikirnya udah keliru, udah salah itu. Ya. Langsung gede, langsung maunya gede, enggak begitu. Ya. Jadi
harus diperbaiki lagi. Nah, mirip-mirip dari yang lima utang di bawah 100 juta sampai 500 juta, yang harus diperbaiki fundamentalnya adalah perasaan Anda tentang uang. Kalau Anda masih sakit hati sama uang, ya, ngeluarin uang, kok besok kalau aku segini, ngasih segini, besok dapat rezeki nggak ya? Temennya minjam 200 ribu, 300 ribu nggak dibalik, Anda sakit hati. Pokoknya kalau urusan uang itu sampai masuk ke hati, ini agak lama ini Bapak Ibu dan teman-teman. Paham ya? Itu sudah ada materinya kan? Identifikasinya gini, semestinya di level energi, kalau jenengan semua orang ya dapat uang itu kan senang, bahagia, ya kan? Happy lah. Tapi masalahnya ketika membelanjakannya agak berat. Ini ada yang nggak, yang cowok ada nggak suami nih? Kalau suami suka marahin istrinya boros, belanja ngawur-ngawur gitu, berarti dia sakit hati urusan uang. Paham ya? Suami ada nggak nih ya laki-laki suka mencak-mencak istrinya boros lah, nggak iso atur duit dan sebagainya. Nah, ini nggak layak jadi saluran ini di level energi loh. Saya sampai sekarang Bapak Ibu itu nggak pernah nanya-nanya ke istri saya uangnya kemana, habisnya ke nggak pernah Bapak Ibu. Udah los aja. Paham ya? Yang nggak bisnis gimana Ustadz? Nah, uang itu kan, nah ini juga mindset dan kesalahan berpikir. Uang itu tidak hanya datang dari bisnis. Uang itu tidak hanya datang dari kerja. Maka dalam skrip doa kan diajarkan juga ya, untuk kemudian tidak melekat, tidak ngotot, tidak maksa pada satu jalur. Selalu ada narasi datang uang mudah dari arah yang terduga dan dari arah yang tidak terduga. Paham ya? Dari arah yang terduga dan dari arah yang tidak terduga. Yang tidak terduga, yo banyak ya. Mungkin panjenengan pernah menabung kebaikan kepada orang, tiba-tiba dikasih. Mungkin tiba-tiba dapat arisan. Mungkin suaminya naik pangkat, ya tiba-tiba pulang juga dikasih banyak. Ternyata diam-diam anaknya nabung dikasih. Ya, baru buka bisnis, tiba-tiba laris manis. Ya. Pernah saya ceritakan sering kali ada seorang pegawai lugu, ya, honorer lugu, tapi baiknya dia tidak pernah membatasi dirinya untuk berbuat baik walaupun honorer. Kemudian kebaikan-kebaikannya itu kan tabungan alam semesta ya. Terkonversi dengan dia mendapatkan jodoh seorang suami yang sangat kaya raya, sangat kaya raya dan baik dan tidak pelit lagi, dan royalnya luar biasa. Apakah itu serta-merta? Tidak. Kan ada di materi juga bahwa eh, apa namanya, luck faktor keberuntungan itu bisa diciptakan. Keberuntungan itu pola loh. Keberuntungan itu pola. Maka dari sekian banyak pola yang masuk dalam program keberuntungan, salah satunya yang paling paling fundamental adalah jangan membatasi diri untuk berbuat baik dalam hal apapun, ya, dalam kondisi apapun. Paham ya? Misalkan nih, Bu Sela nih, lagi kondisi ngenes banget. Ngenes atau ngenes ini masalah persepsi sebenarnya, masalah persepsi saja. Ada temannya minta bantuan itu kan. Jenengan bisa bantu pakai apa? Pakai pikiran boleh, pakai tenaga boleh, pakai harta boleh, pakai uang boleh. Minimal pakai doa. Ya, jadi jangan pernah membatasi diri untuk berbuat baik. Nah, itu pola yang paling ini. Pola aturan alam semesta yang paling banyak orang nggak masuk akal itu ya itu. Sunan Kalijaga itu sudah bikin syairnya ya. Jadi tanpa pamrih, hidup itu tanpa pamrih, udah lost aja. Cara supaya tidak melekat, Ibu Sela. Cara supaya tidak melekat.
Ada tiga cara yang sudah saya videokan ya. Itu tinggal diulang-ulang aja, typing aja. Yang paling sederhana level satu kan dielus dadanya sambil diucapkan mantranya. Ingat mantranya, doa. Ya, saya sebut mantra doa. Ya, Bismillah, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Meskipun saat ini saya sedang dihadapkan pada, sebutkan masalahnya. Kemudian dilanjutkan dengan kata, tapi saya memilih untuk tetap bersyukur, bahagia tanpa syarat. Tanpa syarat apapun. Aku mencintai diriku, aku menyayangi diriku, aku maafkan. Dan mulai saat ini dan seterusnya, aku izinkan rasa, ulangi lagi tuh. Rasa apa yang sedang melanda? Aku lepas saat ini, ya, sepenuhnya, seluruhnya, ya, selamanya demi kebaikanku dan kemajuan hidupku. Gitu. Kan ada itu videonya diulang. Dan logika yang paling harus dipahami ketika melakukan tapping pelepasan ini adalah kalau Anda, kalau jenengan-jenengan ini bisa mengizinkan sebuah pikiran dan perasaan negatif masuk ke dalam diri, berarti kan bisa dong mengizinkan pikiran dan perasaan negatif itu keluar dari dalam diri jenengan, betul? Ya kan? Logikanya begitu. Tinggal caranya saja bagaimana. Kan sudah diajarin. Tinggal diulangin aja. Lah wong penyakitnya sudah lama. Penyakit borok, suka ngeluhnya udah lama. Ya baru tapping-tapping satu kali ngelus dada tahap satu gini sudah mau sembuh ya gak mungkin lah. Paling kalau anggap saja skalanya 1 sampai 10, sekarang 9, nanti turun 8. Ulangi lagi 7, 8, 6 gitu sampai itu. Kadang orang itu cuma baru sekali, 2 kali, 3 kali, ya nggak sadar diri. Penyakit borok suka, saya maaf ya, saya sebut borok, suka mengeluh itu borok loh. Mengeluh, ini udah mengeluh itu udah jadi kebiasaan pikiran bawah sadar. Baru tapping sekali. Terima kasih Tuhan, aku mencintaimu, aku menyayangi, aku memaafkan. Meskipun saat ini saya sedang dilanda rasa marah pada suami, ya, ini ada orangnya di sini, misalkan. Meskipun saat ini saya sedang dilanda marah, rasa kesel sama suami, ya, tapi saya menerimanya, saya ikhlas, saya pasrah, dan saya memilih untuk tetap bahagia penuh syukur tanpa syarat. Dan saya mengizinkan untuk melepas emosi ini saat ini sepenuhnya, seutuhnya, selamanya demi kebaikanku dan kebahagiaanku. Kalau Anda mengizinkan masuk, berarti kan bisa mengizinkan keluar. Logikanya begitu. Paham ya? Sangat sederhana. Dan ojo sekali, Bu Sela. Wong kolesterolnya 280 kok baru di tapping sekali itu. Kalau bahasa Madura dikerem. Itu kan obat kolesterol diminum 8 hari. Ini baru 1 kali. Sudah, kok nggak berhasil? Oh, gimana toh? Ya diulang-ulang. Makanya kan bayangkan Bapak Ibu, dalam 1 hari Allah memberikan wajib sholat 5 waktu. Sholat itu ya meditasi. Sholat itu kembali ke titik nol, titik kesadaran. Paham ya? 1 hari 5 kali. Lebih besar lagi 1 minggu, itu diingatkan lagi. Itakullah inallah haqqatuqatih. Ya kan? Sholat Jumat. Nah, saat dalam 1 tahun, ini kita akan ketemu Ramadan. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Ya ayuhalladzina amanu. Yang beriman. Hei, ayo yang beriman. Gitu. Ya kan? Untuk apa? Untuk puasa. Hukumnya wajib Ramadan. Saking Allah sayang sama kita. Tujuannya apa? Takwa. Kenapa takwa? Kalau takwa, jawabannya apa? Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Pasti ada solusi, pasti ada rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Orang khawatir, orang gundah gulana, cemas, was-was, karena jauh dari sumber energi yang maha. Maka yang diajarkan oleh kiai saya, yang saya teruskan ke jenengan, ijazah kubro, kan nggak aneh-aneh. Wudunya dijaga, dirasakan. Lek wudunya bener, jenengan nginum, nginum lagi, bersihin apa mulut, korok-korok, duas. Harusnya selesai dong gibah orang itu. Selesai dong, nggak ngeluh-ngeluh lagi nih mulutnya dipakai untuk apa? Lihat sesuatu objektif, netral. Suami gitu, ya emang begitu. Masalahnya suami, bukan masalah Anda.
Kan gitu. Anak begitu, warung begini, ya memang kondisinya gitu. Sikapi dengan netral dan jernih. Ingat tadi pagi saya share tentang apa tabel tentang energi. Kalau Anda berpikir netral, apa adanya, lihat apa adanya, itu nanti terbuka energinya loh. Lalu apa? Dirangsang dengan kalimat, rumusnya sudah ada, spiritual, kalimat spiritual plus preposition. Warung sepi bukan ngomong, waduh, warung sepi Ustadz. Bukan. Alhamdulillah Ustadz, warungnya belum rame. Belum rame itu adalah preposition. Suaminya lagi males sholat. Suaminya masih nakal. Alhamdulillah Ustadz, suami saya belum tobat. Gitu. Ojo di ngedumelin. Paham ya? Nah, jadi kemelekatan adalah sumber masalah, sumber penderitaan. Pelan-pelan diasah, ya. Ini kan perjalanan menuju ke dalam diri kita. Agar apa? Agar kita itu kembali kepada kesadaran utuh, sadar penuh bahwa kita itu sudah penuh cinta, kita sudah kaya, kita sudah makmur. Maka, karena ini kelihatan banyak ibu-ibu, saya ingin bilang begini. Rumus pertama, membuka rezeki dalam rumah tangga adalah hidup rukun. Tapi kan pasangan saya error Ustadz. Ya berarti kan masalahnya dia gitu loh. Ingat kisahnya Nabi Yunus. Nabi Yunus marah keluar dari kaumnya karena Nabi Yunus itu marah sama kaumnya. Kenapa kaumnya nggak dapat hidayah? Padahal hidayah itu urusan tuh Tuhan. Paham ya? Orang sakit hati, orang kecewa itu karena masuk ke ranahnya Tuhan. Pasangan saya sedang error Ustadz. Ya, 5 bahasa cintanya diperbaiki. Hadiahkan Al-Fatihah. Didoakan yang baik. Hasilnya, serahkan kepada Gusti Allah. Paham ya? Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Monggo. Yang lain, Bu Enda, Bu Nur Hayati, Musrif. Ini bagus namanya. Musfira Dwita, Ibu Sukini, boleh silahkan. Ini yang di sini udah pada ikut pesantren online atau mentoring jualannya ini. Waktu 8 menit lagi, efektif saja. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Bu Sela, monggo. Dibuka aja itunya, mute-nya kalau mau bertanya. Maka sering saya katakan termasuk juga tobat itu adalah tobat juga dari pikiran dan perasaan yang negatif. Kalau wudhunya dijaga benar, insya Allah, Bu. Ya. eh saya sendiri pernah ada kejadian di Sape. Sape itu saya mau waktu itu mau nyebrang ke Labuan Bajo, ya, Flores. Secara pendekatan ilmu ilmu gestur ya, ilmu baca karakter orang. Saya tahu orang ini mau jahat, ya. Bukan suuzon, tetapi dari gerak-geriknya, dari bahasa gesturnya, orang ini mau jahat. Tapi singkat cerita, saya sapa duluan. Ya, saya sapa duluan, Pak. Wah, gimana kabarnya Pak? Sehat? Sudah sarapan, Pak? Belum, Pak. Itu kan. Oh, yuk kita sarapan dulu, Pak. Pagi-pagi enaknya sarapan. Waktu itu pagi saya mau nyebrang ke Labuan Bajo, naik kapal. Saya ajak ngobrol, ngobrol. Saya kasih makan. Selesai makan, kemudian dia bilang, Pak, mohon maaf Pak ya. Oh, mohon maaf kenapa Pak? Sebenarnya tadi saya mau menjahati Bapak. Saya mau nodong gitu. Tapi kok malah Bapak baik ya, malah jadi ndak enak. Oh, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, santai, santai aja, santai. Ya, ya itu seperti itu. Akhirnya, emang Bapak ada keperluan apa? Ya ndak untuk ngerokok aja, Pak, untuk beli makan. Ya udah, tadi kan sudah sarapan. Anak istri di rumah sudah sarapan belum? Sudah makan belum? Nah itu, ya udah tak tambahin, tak kasih uang.
Gitu. Akhirnya malah jadi sahabat karena waktu itu bisnis saya kan bolak-balik dari Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat ke Labuan Bajo ya. Jadi setiap sebulan sekali saya harus ke Labuan Bajo ke Flores. Orang ini malah jadi sahabat, akhirnya jadi partner. Akhirnya tidak nakal lagi. Sekarang punya bisnis sendiri gitu. Paham ya maksudnya ya? Nah, jadi kalau wudhunya dijaga, Ibu Bapak, tidak sekedar zohir saja, ya, insya Allah indera kita itu terjaga, termasuk juga pikiran. Yang disemai itu benih pikiran dan perasaan yang positif. Ada 5 menit, saya ingin cerita juga. Dulu ada seseorang yang seorang ibu rumah tangga yang ngeluh datang konsultasi ya, telepon, ngeluhkan suaminya tidak punya pekerjaan. Akhirnya kemudian singkat cerita lah ada doa, zikir, amalah, ikhtiar lahir batin, pikirannya benerin. Singkat cerita suaminya punya pekerjaan tapi harus keluar kota. Keluar kota. Jadi pulangnya 15 hari sekali kalau nggak salah atau 2 minggu sekali. Nah, sudah punya pekerjaan, istrinya ngeluh. Suaminya jarang telepon karena ternyata kerjanya nyupir. Kalau telepon udah angkat. Akhirnya istrinya di rumah ini memancarkan pikiran buruk ke suaminya. Padahal insya Allah suaminya aman-aman saja, ya. Karena suaminya juga ikut MTSO ya, supaya bisa apa jaga sholatnya dan sebagainya. Tetapi tanpa disadari, ketakutan pancaran dari pikiran dan energi jantung si istri adalah ya, suami selingkuh di luar sana, main cewek di luar sana. Akhirnya betul Bapak Ibu, suaminya kecantol lah sama cewek, sama wanita. Ya, nggak sepenuhnya dong nyalahin dalam tanda kutip ya, menyalahkan suami tidak. Ya, ternyata juga hasil dari pancaran alam semesta. Karena dari rumah energinya si istri ini jelek ya, negatif, memancarkan, waduh suamiku jauh, suamiku kerja, ditelepon lamu lagi nyupir mungkin ditelepon ndak angkat, ya kan? Akhirnya kena perempuan dan sebagainya dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman, yang ingin saya sampaikan bahwa apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan panjenengan saat ini, pasti sudah pernah ada pikiran dan perasaan yang mendominasi, yang terpancar ke alam semesta. Paham ya? Sehingga itu dibalikan lagi. Karena alam semesta ini kan cuma memantulkan aja. Law of attraction, hukum tarik-menarik. Ya, gitu. Sabar ketika mendoakan anak. Iya, sabar. Sabar itu apa sih? Hakikat sabar adalah Anda sadar bahwa Anda sedang ada dalam jalur yang benar. Itu salah satu hakikatnya loh sabar. Orang tidak sabar karena dia tidak sadar atau belum sadar bahwa dia sedang berada dalam langkah yang benar menuju pada apa yang diharapkan, yang sudah dipancarkan oleh pikiran dan perasaannya. Paham ya? Maka hidup makmur, hidup bahagia, hidup banyak masalah, hidup sehat, hidup kekurangan, itu fundamentalnya adalah sebuah seni saja. Seni bagaimana menyemai benih pikiran dan perasaan. Kalau yang sering dipikirkan dan perasaan adalah hal yang buruk, maka buruklah kehidupan. Berapa banyak orang di rumah sakit yang didiagnosa dokter nggak ada penyakit, Pak. Bu, nggak ada penyakit. Sudah di MRI, sudah di scan-scan, nggak ada penyakit. Dibilang disantet. Pikiran Anda sendiri yang menyantet pikiran itu loh. Paham ya? Gitu. Allah tidak akan merubah orang, tidak akan merubah kaum, kalau kaum itu tidak merubah apa yang ada di dalam dirinya. Apa? Ya pikirannya, ya perasaannya, ya keahliannya, Bu. Keahlian Bu Sela saat ini cuma bisa menghasilkan 1 juta. Berarti harus diupdate, diupgrade dong. Kan sering saya perumpamakan tukang laden, belajar jadi tukang batu. Kan begitu. Terus naik kan keahliannya naik, lama-lama jadi mandor. Mandor sama tukang laden beda gajinya. Betul ya? Jadi diupdate, diupgrade setiap bulan baca buku apa, ikut kelas apa.
Ikut training apa? Belajar apa setiap bulan? Saya tua-tua begini, Bapak Ibu. Sudah 42 tahun. Walaupun sudah agak lemot nih kepala nih otak nih. Tiap bulan baca buku. Satu, dua, tiga buku saya baca. Ikut kelas, ikut workshop, ikut pelatihan. Karena apa? Ilmu itu cahaya. Ilmu itu pelita. Dengan ilmu manusia ditinggikan derajat dan dimudahkan urusannya. Lek malas belajar, ya jangan salahkan. Hidupnya blesek. Blesek tahu ya? Bahasa ngapak ini. Blesek hidupnya. Tengkurep. Terjun payung. Kalau gak ada pikiran negatif tapi terjadi gimana? Ya pasti ada. Nah itu Bu, nanti kayaknya Ibu Sukin ini ikut pesan online ya. Nah ini ada nanti cara mengidentifikasinya diajari Bu. Ya. Kalau gak ada ya pasti ada Bu, hanya tanpa disadari. Tanpa disadari itu ada tapi Ibu tidak sadar bahwa itu ada. Oke, 1 menit lagi selesai, lebih kurangnya mohon maaf ya. Sampai jumpa lagi di Zoom minggu depan pas Ramadan kita Selasa tapi siang ya, habis zuhur ya. Nah, doa zikir amalan juga dilaksanakan jelang maghrib dan jelang